Ya, sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Oke, bisa dimulai. Ya, pembukaan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pewarnaan imunohistokimia. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Ahmad Fauzi, yang kedua Ainun Galbi, yang ketiga Ajeng Andriani, yang keempat Alvin Deni Fauzi Putra, yang kelima Ari Setiani, yang keenam ada Atikah Fitriana Cahyaningsih, yang ketujuh Desi Ratnasari, yang kedelapan Dinda Ihwanti, yang kesembilan Eko Wahyudi. Next, Pak. 10. Yang pertama itu apa itu imunohistokimia atau IHC. IHC diambil dari kata dasar imuno yang mengacu pada antibodi yang digunakan dalam prosedur ini. Dan histo yang berarti jaringan. Imunohistokimia adalah aplikasi immunohistaining yang paling umum. Ini melibatkan proses identifikasi antigen protein secara selektif dalam sel suatu bagian jaringan dengan memanfaatkan prinsip antibodi yang mengikat secara spesifik antigen dalam jaringan biologis. Imunohistokimia adalah teknik untuk mengidentifikasi antigen seluler atau jaringan melalui interaksi antigen antibodi. Next, Pak. Lalu bagaimana dengan pewarnaan imunohistokimia? Pewarnaan imunohistokimia dilakukan dengan antibodi yang mengenali antigen target. Karena antibodi sangat spesifik, antibodi hanya akan berikatan dengan antigen yang diinginkan di bagian jaringan. Interaksi antibodi antigen kemudian divisualisasikan menggunakan sistem deteksi yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Boleh next, Pak. Apa saja langkah penting dalam pewarnaan imunohistokimia? Jadi ada 4 langkah dalam pewarnaan imunohistokimia, yaitu yang pertama ada fiksasi, pengambilan antigen, pemblokiran, dan pelabelan visualisasi antibodi. Nah, fiksasi ini apa? Fiksasi itu mempertahankan jaringan di tempatnya supaya jaringan tersebut tidak membusuk atau tidak rusak. Yang kedua ada pengambilan antigen. Nah, pengambilan antigen ini dilakukan secara eksklusif pada jaringan yang difiksasi dengan formalin dan ditempelkan parafin. Fiksasi formalin itu meningkatkan kemungkinan antibodi gagal berikatan dengan antigennya. Langkah ini dapat mengurangi resiko dengan membuka kedok protein yang berikatan silang. Prosesnya akan melibatkan perebusan jaringan dalam air untuk meningkatkan pengikatan antibodi yang pada akhirnya meningkatkan sinyal IHC. Yang ketiga ada pemblokiran, di mana antibodi akan berikatan dengan biomolekul selain target antigen yang diinginkan, sehingga menghasilkan noise pada gambar IHC. Sementara pengambilan antigen membuka kedok targetnya, tadi kan pengambilan antigen itu digunakan untuk membuka kedok targetnya, sedangkan pemblokiran itu mencegah antibodi berikatan dengan molekul non-target, jadi selain yang diinginkan. Prosesnya akan melibatkan penggunaan biomolekul untuk mencegah komponen seluler tersebut tersedia untuk mengikat. Nah, apa saja nih reagen atau
bahan yang digunakan dalam pemblokiran protein untuk protein tertentu, yaitu salah satunya ada afidin untuk memblokir biotin agar tidak tersedia untuk mengikat, atau hidrogen peroksida untuk memblokir peroksida. Yang keempat ada pelabelan dan visualisasi antibodi, di mana setelah nanti sampelnya diproses, sampel akan siap untuk diwarnai. Nah, di sini sampel pertama-tama diberi label dengan antibody primer yang dirancang untuk mengikat biomolekul spesifik yang akan diinginkan. Lanjutnya, Pak. Jadi, imunohistokimia ini digunakan sebagai dasar penegakan diagnosis dan identifikasi tipe sel berdasarkan pada kasus-kasus seperti tumor dan keganasan. Jadi ada dua nih teknik dalam imunohistokimia, yaitu menggunakan fluorescence dan menggunakan imunoenzim. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Prinsip pewarnaan imunohistokimia. 1. Antigen jaringan berkaitan dengan antibodi yang spesifik dengan determinan antigen. 2. Antibodi dilabel dengan enzim atau bahan yang berfluorescence. 3. Enzim yang digunakan sebagai label. Afidin, biotin, peroksidase, fluorescence, fit, fluorescence isothiocyanate hijau, rodamin merah. Selanjutnya, Pak. Ya, selanjutnya. Metode imunohistokimia. Ada banyak teknik pewarnaan imunohistokimia atau IHC yang dapat digunakan untuk melokalisasi dan mendemonstrasikan antigen jaringan. Pemilihan teknik yang cocok harus didasarkan pada parameter seperti jenis spesimen yang diteliti, jenis sediaan yang digunakan, misalnya bagian beku, bagian lilin parafin, bagian resin, atau sediaan sitologi, dan tingkat kepekaan yang diperlukan. Metode imunohistokimia. 1. Metode direct. 2. Metode indirect. Selanjutnya, Kak. Metode langsung atau direct. Prinsip dari metode imunohistokimia langsung adalah menggunakan antibodi primer yang sudah berlabel yang akan berikatan langsung dengan antigen target. Pada metode direct, antibodi spesifik yang mengenali antigen jaringan akan dimodifikasi dengan mengkonjugasi molekul indikator pada antibodi tersebut. Selanjutnya, Kak. Metode tidak langsung atau indirect adalah prinsip metode imunohistokimia indirect menggunakan antibodi primer yang tidak ada labelnya, namun digunakan juga antibodi sekunder yang sudah memiliki label dan akan bereaksi dengan IgG dari antibodi primer. Metode ini menggunakan dua macam antibodi, yaitu antibodi primer dan antibodi sekunder. Ada dua metode indirect, yaitu metode indirect 2 langkah dan metode indirect 3 langkah. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Metode indirect 2 langkah yaitu antibodi primer mouse berikatan dengan antigen jaringan. Kemudian yang kedua ada antibodi sekunder rabbit anti-mouse yang berikatan dengan marker yang akan berikatan primer pada phase substrat chromogen. Kemudian ada metode indirect 3 langkah. Ada antibodi primer, mouse monoclonal antibody. Kemudian ada antibodi sekunder, rabbit anti-mouse monoclonal antibody yang memiliki marker enzim konjugasi peroxidase berikatan dengan antibodi primer. Yang ketiga, antibodi tersier konjugasi perioksidase. Kemudian yang empat ada substrat chromogen. Next, Pak.
Teknik imunohistokimia. Interaksi antara antigen antibodi adalah reaksi yang tidak kasat mata. Tempat pengikatan antara antibodi dengan protein spesifik diidentifikasi dengan marker yang biasanya diletakkan pada antibodi dan bisa divisualisasi secara langsung atau dengan reaksi untuk mengidentifikasi marker. Adapun beberapa enzim atau konjugat yang berupa senyawa berwarna antara lain ada luminase scans, zat berfluorensasi atau influoren, umbelkoeron, tertasentil, radomin, logam berat, kemudian ada enzim. Prosedur imunohistokimia, yaitu yang pertama preparasi sampel. Preparasi sampel adalah persiapan untuk membentuk preparat jaringan dari jaringan yang masih segar. Fiksasi jaringan biasanya menggunakan formaldehid, embedding, jaringan dengan parafin, atau dibekukan pada nitrogen cair. Pemotongan jaringan dengan menggunakan mikrotom. Deparafinasi atau antigen retrieval untuk membebaskan epitop jaringan. Dan blocking dari protein tidak spesifik lain. Kedua, ada sampel labeling. Sampel labeling adalah pemberian bahan-bahan untuk dapat mewarnai preparat. Sampel labeling terdiri dari imunodeteksi menggunakan antibodi primer dan sekunder, pemberian substrat, dan counter staining untuk mewarnai jaringan lain. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Udah, kamu baca. Sekarang. Marker diagnosa IHC. Ikatan antibodi antigen divisualisasikan dengan menggunakan senyawa label atau marker. Berikut marker untuk diagnosa IHC sebagai berikut. Yang pertama, karsinoembryonik antigen atau CIA digunakan untuk identifikasi adenokarsinoma. Yang kedua, sitokeratin digunakan untuk identifikasi karsinoma tetapi juga dapat terekspresi dalam beberapa sarkoma. Yang ketiga ada CD15 dan CD30 digunakan untuk identifikasi Hodgkin's disease. Yang keempat ada alpha-fetoprotein, yaitu untuk tumor yolk sac dan karsinoma hepatoseluler. Yang kelima ada CD117 atau KIT untuk gastrointestinal stromal tumors atau GIST. Yang keenam ada CD10 atau CALA, yaitu untuk renal cell karsinoma dan akut lymphoblastic leukemia. Yang ketujuh ada prostat spesifik antigen atau PSA untuk prostat cancer, estrogen dan progesteron staining untuk identifikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pewarnaan. Yang pertama ada faktor jaringan, yang kedua ada faktor reagen, dan yang terakhir ada faktor prosedural. Faktor jaringan yang pertama adalah faktor fiksasi. Fiksasi jaringan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IHC karena sebagian besar antigen diubah selama proses ini. Tujuan dari fiksasi adalah untuk mengawetkan jaringan dan mencegah degradasi lebih lanjut oleh aksi enzim jaringan atau mikroorganisme. Fiksasi yang baik membutuhkan jaringan untuk memiliki waktu yang cukup dalam fiksasi untuk memungkinkan larutan menembus sambil mempertahankan detail seluler yang seragam di seluruh jaringan. Pengolahan. Semua jaringan juga harus diproses dengan tepat untuk menghasilkan pewarnaan IHC yang berhasil. Jaringan yang tidak diolah dengan baik berpotensi menghasilkan bagian yang berkualitas buruk dengan daya lekat yang buruk pada selain, terutama jaringan lemak seperti payudara dan kulit. Ketiga, pembalikan fiksasi. Kualitas dan reproduktivitas pewarnaan IHC tergantung pada pembalikan ikatan silang protein dengan proses fiksasi. Ini
menghasilkan epitet yang ditargetkan terpapar, memungkinkan situs pengikatan antigen tersedia untuk antibodi primer. Faktor reagen. Produksi pewarnaan berkualitas tinggi bergantung pada penyimpanan, penanganan, dan aplikasi reagen yang digunakan dengan benar. Setelah protokol dikembangkan, penting untuk memastikan reproduktivitas noda. Untuk mencapai hal ini, kondisi penyimpanan dan tanggal kadaluarsa reagen internal dan komersial harus dipantau karena persiapan dan penggunaan setiap reagen harus konsisten. Detail penyimpanan dan persiapan semua reagen yang digunakan dalam setiap proses pewarnaan harus didokumentasikan sebagai bagian dari jejak audit untuk memungkinkan penelusuran ulang dan pemecahan masalah. Dilanjut. Faktor prosedural. Otomatisasi immunostaining mungkin merupakan suatu cara termudah untuk meningkatkan reproduktivitas dan konsistensi pewarnaan. Meski penggunaan otomatisasi semakin meningkat, banyak laboratorium masih melakukan setidaknya beberapa pewarnaan IHC secara manual. Laboratorium lain melakukan pewarnaan semi-otomatis, misalnya pengambilan epitop manual. Kemudian yang kedua, pembuatan prosedur manual yang baik penting untuk noda ini dan juga untuk digunakan jika terjadi kegagalan mesin pewarnaan otomatis. Prosedur ini harus jelas, mudah diikuti, dan cukup rinci untuk memastikan minimal variasi antar operasi. Dan kepatuhan terhadap protokol dan pengurangan kesalahan manusia adalah tujuan untuk memastikan kualitas noda yang konsisten. Balok yang sudah diproses harus disimpan di tempat kering yang sejuk. Menutup kembali blok lilin parafin setelah pemotongan dapat membantu melindungi jaringan dari elemen sehari-hari seperti pengeringan udara, kelembaban yang berlebih, ataupun kerusakan fisik. Dilanjut. Ya, ini adalah pewarnaan imunohistokimia pada jaringan manusia dengan antibodi desmoglein 3 dari Biocare Medical. Di sini ya, pewarnaannya cukup bagus. Ya, untuk daftar pustakanya dari Bancroft John D. Skim Suparna tahun 2013 dan artikel tentang imunohistokimia. Ya, berikut presentasi dari kelompok imunohistokimia dari kelompok 5. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Ya, silakan bisa screenshot buat dokumentasi recording. Ada 10 mahasiswa. Ya, terima kasih dari kelompok 5 untuk IHC. Ya, semoga bermanfaat.